Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, saya kembali dalam aksi nyata pada pelatihan mandiri topik 5, yaitu merencanakan asesmen diagnostik. Tetapi sebelum saya memaparkan rancangan seperti apa yang disusun dalam pelaksanaan asesmen diagnostik, saya akan membahas sedikit mengenai definisi dari asesmen itu sendiri. Dan mari kita segarkan kembali pemahaman kita dari 3 asesmen dalam pembelajaran yang selama ini kita kenal. Bapak Ibu guru hebat, apa itu asesmen dalam pembelajaran? Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang peserta didik, baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Keputusan tentang peserta didik ini termasuk bagaimana tenaga pengajar mengelola pembelajaran di kelas, bagaimana tenaga pengajar menempatkan peserta didik pada program-program pembelajaran yang berbeda, tingkatan tugas-tugas untuk tenaga pengajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing, bimbingan dan penyuluhan, serta saran untuk studi lanjut. Mari kita memahami jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen. Yang pertama, assessment of learning atau menilai capaian pembelajaran. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Bapak dan Ibu guru, proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Berarti pendidik tersebut melakukan assessment of learning. Poin-poinnya apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah penilaian yang disertai dengan angka atau huruf nilai, yaitu dalam sumatif. Kemudian membandingkan prestasi satu peserta didik dengan standar. Kemudian, hasil dapat dikomunikasikan kepada peserta didik dan orang tua. Kemudian, dilakukan pada akhir unit pembelajaran. Dengan assessment for learning, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik. Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya ada tugas, presentasi, proyek, termasuk kuis, adalah contoh-contoh assessment for learning atau penilaian untuk proses belajar. Adapun ciri-ciri dari assessment for learning yaitu 1. Terdiri dari 2 fase, yakni penilaian awal atau diagnostik dan penilaian formatif. 2. Penilaian dapat didasarkan pada berbagai sumber informasi, misalnya portofolio, pekerjaan yang sedang berjalan atau unjuk kerja, pengamatan guru, baik komunikasi atau percakapan. 3. Umpan balik lisan atau tertulis kepada peserta didik terutama deskriptif dan menekankan perbaikan, mengidentifikasi tantangan dan menunjuk ke langkah selanjutnya. Yang keempat, sebagai pendidik perlu memeriksa pemahaman mereka untuk menyesuaikan instruksi kepada peserta didik. Kemudian yang kelima, tidak ada nilai atau skor yang diberikan. Pencatatan yang diberikan dapat berupa anekdot dan deskriptif. Yang terakhir, keenam, terjadi sepanjang proses pembelajaran dari awal program studi hingga saat penilaian sumatif. Bapak Ibu guru hebat, asesmen yang ketiga yaitu assessment as learning atau penilaian sebagai sarana pembelajaran. Assessment as learning memiliki fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar dan menjadi penilai bagi dirinya sendiri.
Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman adalah merupakan contoh dari assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Kemudian, apa ciri-cirinya? Pertama, dimulai ketika peserta didik menjadi sadar akan tujuan pengajaran dan kriteria kinerja. 2. Penetapan tujuan, memantau kemajuan dan merefleksikan hasil. Kemudian yang ketiga, menyiratkan kepemilikan dan tanggung jawab peserta didik untuk menggerakkan pemikirannya ke depan atau yang disebut metakognisi. Yang terakhir terjadi selama proses pembelajaran. Sesuai dengan topik dari aksi nyata ini, yaitu merencanakan asesmen diagnostik, maka kita akan membahas lebih mendalam mengenai asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan bagian dari assessment for learning yang berfungsi untuk perbaikan pembelajaran. Oke, kita langsung saja, yaitu ke asesmen diagnostik. Apa itu tujuan dari asesmen diagnostik? Tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Kita bahas yang asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang keempat, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana dengan tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif? Pertama, adanya persiapan. Contoh, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili, kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan. Contohnya, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya, bisa dengan cara bertutur langsung atau bercerita, menuliskannya, atau melalui gambar. Kemudian, pelaksanaan dapat dilakukan dengan strategi tanya jawab ya Bapak dan Ibu, memastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Kemudian, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Bapak dan Ibu, tentunya setelah perencanaan dan pelaksanaan adanya tindak lanjut. Apa yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Setelah kita membahas asesmen diagnostik non-kognitif, maka sampailah ke asesmen diagnostik kognitif. Apa tujuan asesmen diagnostik kognitif? Tujuannya adalah pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Bapak dan Ibu, sekarang kita memahami tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, adanya persiapan dan pelaksanaan, yaitu buat jadwal pelaksanaan asesmen. Kemudian, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan KD atau kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari topik apa saja yang perlu dipahami oleh peserta didik pada jenjang kelas ini. Kemudian, pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas sebelumnya yang menjadi prasyarat dasar yang perlu dikuasai agar dapat mengikuti pembelajaran di jenjang kelasnya yang sekarang. Kemudian,
menyusun pertanyaan sederhana dengan formula sebagai berikut. 2 soal sesuai kelasnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian 6 soal dengan topik satu kelas di bawah untuk semester 1 dan 2. Kemudian 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah untuk semester 2. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Setelah perencanaan dan pelaksanaan, tentunya ada tindak lanjut, Bapak dan Ibu. Pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Kedua, buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelas. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif atau dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Bapak dan Ibu guru hebat, itulah aksi nyata pada pelatihan mandiri modul 5 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.